Halo anak-anak terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi kita dalam pelajaran Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 3 bersama dengan Ibu Reni. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi sakramen tobat. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai sakramen Ekaristi, nah pada hari ini kita akan belajar mengenai sakramen tobat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Tuhan, kami memiliki banyak kesalahan kepada orang tua, saudara, teman, guru, dan sesama. Semoga Engkau berkenan mengampuni segala kesalahan dan dosa kami. Bantulah kami untuk berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak semuanya, pembelajaran kita hari ini memiliki tujuan. Yang pertama adalah melakukan perbuatan yang sesuai dengan rahmat sakramen tobat. Yang kedua, menjelaskan tentang dosa dan makna sakramen tobat. Nah, apa itu sakramen tobat? Sakramen tobat adalah berkat pengampunan dosa. Ya, sakramen tobat dapat juga disebut sebagai tanda pengampunan dari Tuhan kepada umatnya. Dosa adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama. Jadi semua hal yang sifatnya itu tidak baik, merugikan orang lain, dan melanggar hukum agama maupun melanggar perintah Tuhan itu disebut dengan dosa. Contoh perbuatan dosa itu banyak sekali ya, misalnya berbohong, mencuri, serakah, iri, durhaka pada orang tua, dan sulit mengampuni atau memaafkan. Jadi ketika ada orang yang bersalah lalu meminta maaf kepada kita, tapi kita tidak mau mengampuni atau memaafkannya, itu termasuk perbuatan dosa ya anak-anak semuanya. Jadi kita harus memiliki hati yang rela untuk mengampuni dan memaafkan orang lain serta sesama kita. Lalu Tuhan menghendaki manusia untuk mengampuni atau memaafkan. Dalam gereja Katolik, pertobatan dan pengampunan itu dilakukan dalam sakramen tobat. Dalam sakramen tobat, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita asal kita sungguh-sungguh bertobat dan mau mengampuni orang lain. Tanda pengampunan dari Tuhan ini terlihat dari petikan kitab suci. Barang siapa mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Nah, dosa, ketika seseorang melakukan dosa, maka hal yang harus dilakukannya itu adalah menerima sakramen tobat ya. Ini dalam gereja Katolik. Jadi, gereja Katolik itu mengajarkan umatnya apabila melakukan perbuatan dosa itu harus menerima sakramen tobat. Jadi umat itu menghadap kepada romo atau pastor untuk menerima sakramen tobat. Ya, manusia tidak pernah terlepas dari kesalahan dan dosa. Itulah mengapa gereja Katolik itu
memiliki sakramen tobat? Nah, karena menyadari bahwa manusia itu pasti tidak pernah terlepas dari kesalahan maupun dosa. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang suci. Jadi semua manusia pasti memiliki dosa. Nah, ketika kita melakukan dosa, maka kita harus bertobat sebagai wujud dari penyesalan kita, ya. Kita harus bertobat. Dalam sakramen tobat, penyesalan saja itu tidak cukup, tapi kita harus memiliki niat yang baik dan tulus untuk berubah. Sama seperti ketika kita melakukan kesalahan di rumah, menyakiti hati orang tua, atau tidak taat kepada nasihat atau perintah orang tua, maka tidak ada gunanya bila kita selalu menyesal atau meminta maaf berulang-ulang kepada orang tua, tapi kita mengulanginya lagi, ya. Yang terpenting adalah setelah kita menyesal atas segala kesalahan dan dosa kita, maka kita harus punya niat yang tulus dari dalam hati untuk berubah dan tidak mengulangi dosa itu lagi. Nah, dalam sakramen tobat itu ada 5 tahap penting yang harus dilakukan. Jadi kalau tahap ini tidak dilakukan semuanya, ya, ada bagian-bagian yang tidak dilaksanakan, maka pertobatan itu bisa dianggap sia-sia, ya. Jadi ada 5 tahapan penting yang memang harus dilakukan dalam sakramen tobat. Yang pertama adalah menyadari dan mengakui dosa-dosanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menyesali dosa-dosa. Setelah menyadari bahwa seseorang melakukan dosa, maka ia harus menyesalinya, ya. Jangan sampai kita menjadi manusia yang walaupun melakukan perbuatan dosa, walaupun berbuat salah, kita tidak menyesal. Nah, hal seperti itu tidak baik untuk menjadi kebiasaan kita, ya. Lalu yang ketiga, berniat tidak berbuat dosa lagi. Jadi setelah menyadari, menyesali, maka harus punya niat, oh, saya tidak akan berbuat dosa lagi. Saya akan berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Seperti itu ya anak-anak. Lalu yang keempat, mohon pengampunan dengan tulus hati. Ya, ini sangat penting. Yang keempat ini sangat penting, mohon pengampunan dengan tulus hati. Jadi maksudnya adalah ketika kita melakukan kesalahan atau dosa kepada orang tua, maka kita harus memohon ampun kepada orang tua dengan tulus hati. Ketika kita punya dosa dengan teman, kita harus mohon ampun dengan teman kita. Ketika kita punya kesalahan kepada guru kita, kita harus minta maaf kepada guru kita. Nah, seperti itu ya. Jadi, lalu yang kelima, bersedia hidup dengan cara baru. Ibu berharap anak-anak semuanya masih ingat pengertian hidup dengan cara baru ya, menjadi manusia yang baru itu berarti meninggalkan kebiasaan lama. Hidup dengan cara baru itu berarti hidup dengan cara yang lebih baik lagi dibandingkan dengan cara hidup yang lama. Misalnya seseorang itu memiliki sifat yang malas, maka dia berubah menjadi rajin. Atau sebelumnya dia suka membantah perkataan orang tua, maka cara hidup barunya adalah dia mematuhi perintah orang tua. Kalau orang tuanya menasehati itu didengarkan. Itu contohnya ya. Banyak sekali cara hidup baru yang bisa kita terapkan. Yang jelas cara hidup baru itu pasti cara hidup yang lebih baik. Lalu ketika kita menerima sakramen tobat, maka ada buah atau berkat atau rahmat yang kita terima. Ya. Yang pertama adalah setelah menerima pengampunan dosa, kita kembali suci dan bersih.
Ya, kita menjadi manusia yang suci dan bersih. Lalu dalam kehidupan sehari-hari juga kita harus berusaha menjauhkan diri dari segala kemungkinan yang membuat kita jatuh dalam dosa lagi. Dan yang ketiga, cara agar kita tidak berbuat dosa lagi adalah selalu berusaha menjadi baik dalam berpikir, bersikap, bertutur kata, dan berbuat. Ya, itu yang paling penting adalah ketika kita menerima buah sakramen tobat, kita selalu berusaha menjadi lebih baik lagi dalam berpikir, bersikap, bertutur kata, dan berbuat. Nah, pada kali ini Ibu akan membacakan dan kalian menyimak mengenai kisah Yesus mengampuni perempuan yang berzina. Ya, kita dengarkan baik-baik pembacaan kisah berikut ini. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus sendiri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, anak-anak, kita sudah selesai mendengarkan cerita mengenai Yesus mengampuni perempuan yang berzina. Kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai cerita tadi. Jadi, dalam kisah tadi itu maksud dari perempuan berbuat zina itu maksudnya seorang perempuan yang melakukan hal tidak baik dengan lawan jenisnya, berarti dengan seorang laki-laki ya, dan itu adalah suatu perbuatan dosa.
Ketika Yesus diminta oleh orang-orang untuk memberikan atau menentukan, mereka bertanya ya kepada Yesus, apa hukuman bagi orang atau perempuan yang berzina ini? Nah, dalam cerita tersebut Yesus tidak menghakimi, ia juga tidak membenarkan perbuatan dosa. Namun demikian, Tuhan jauh lebih tertarik dalam menyelamatkan orang dari dosa-dosa mereka daripada menghancurkan mereka karena dosa-dosanya. Dia datang ke dunia ini agar orang bertobat dari dosanya, bukan untuk pembalasan. Yesus menawarkan keselamatan, bukan penghukuman. Orang-orang Farisi mencobai Yesus dengan menjebaknya untuk menentukan hukuman kepada perempuan yang berzina. Tetapi Yesus memiliki sikap yaitu menghargai perempuan tersebut meskipun sudah berdosa. Nah, harapan Yesus kepada perempuan itu adalah agar ia tidak tersesat lagi, tidak salah tujuan lagi, karena itu adalah arti pokok yang diberikan oleh Yesus. Hal yang harus kita contoh dari cerita ini adalah jangan kita menghakimi orang lain yang berbuat dosa atau kesalahan, karena kita masing-masing pasti juga memiliki kesalahan. Kita harus saling mengampuni dan berbuat lebih baik lagi. Nah, selanjutnya, anak-anak semuanya, kita akan belajar memperagakan penerimaan sakramen tobat. Jadi, dalam agama Katolik, sakramen tobat itu biasanya diterimakan oleh seorang imam atau romo ya. Jadi orang atau umat yang merasa memiliki dosa itu menghadap kepada romo untuk menyampaikan dosanya. Lalu nanti melalui romo Tuhan akan memberikan rahmat pengampunan sehingga orang yang berbuat dosa tadi itu menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi dosa lagi. Nah, biasanya di dalam sakramen tobat itu yang pertama disampaikan adalah seperti ini ya. Nah, ketika sudah menghadap romo, maka orang yang ingin menerima sakramen tobat menyampaikan penyesalannya dan menyampaikan dosa-dosanya. Bapak, selama ini Bapak atau romo boleh ya. Bapak atau romo, selama ini saya telah melakukan banyak dosa. Oleh karena itu, di hadapan Bapa, saya mau mengakuinya. Dosa-dosa saya adalah bla 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 atau titik. Nah, itu bisa disebutkan dengan dosa-dosa yang ingin diakui dan ingin mendapatkan pengampunan. Itu diisi masing-masing ya, disampaikan sesuai dengan dosa masing-masing. Lalu setelah disampaikan dosanya, itu dilanjutkan kembali. Saya menyesal atas semua dosa saya dan saya mohon pengampunan. Nah, selanjutnya orang yang mengaku dosa tadi menyampaikan doa tobat. Allah yang maha rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina engkau yang maha murah dan maha baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku, orang berdosa. Seperti itu ya kira-kira anak-anak semuanya untuk penerimaan sakramen tobat. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat sebuah video berisi permohonan maaf atas dosa dan kesalahan kalian kepada orang tua. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 1. Tuliskan di buku 5 kesalahan dosa yang telah kalian lakukan. Nah, menuliskannya boleh kalian mencontoh dari yang sebelumnya tadi tentang penerimaan sakramen tobat.
Untuk kata-kata untuk Romonya bisa kalian ganti menjadi mama atau papa ya. Itu boleh kalian edit, disesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing. Lalu 2, bacakan dan sampaikan dosa di hadapan orang tua disertai dengan ungkapan penyesalan dan janji tidak akan mengulangi lagi. Lalu yang ketiga, rekaman permohonan maaf tersebut dalam bentuk video. Dan keempat, usahakan suara dapat terdengar dengan jelas. Itu untuk penugasan materi sakramen tobat ini ya anak-anak. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Baik, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita dengan doa. Kita siapkan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah mendampingi kami selama belajar tadi. Semoga semua yang telah kami pelajari dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Semoga kami selalu berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai jumpa kembali dalam pelajaran selanjutnya. Ingat, terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga Tuhan selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Terima kasih.